Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan rekaman radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency atau CAI untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Untuk menindaki hal tersebut, Gerakan 30 September atau G30S PKI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi Masyarakat. Untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia, pertentangan mengenai kekuasaan dari pemerintah Dewan Revolusi berujung pada kehancuran dari seluruh gerakan G30S PKI. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri ketua kelompok Lestari Hamka. Di samping saya anggota, saya Firdayanti, saya Zalul Faranisa, saya Sari Rahayu. Dan di sini kami akan menceritakan mengenai sejarah Gerakan 30 September 1965. Peristiwa 30 SPKI adalah sebuah aksi kudeta yang terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa ini diperingati setiap tanggal 1 Oktober yang merupakan hari kesaktian Pancasila. Peristiwa pemberontakan ini dipimpin oleh D.N. Audit yang pada saat itu merupakan Ketua Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini mampu menempaskan 6 perwira dan 1 jenderal TNI Angkatan Darat dan juga menyebabkan pergolakan sosial yang sangat hebat pada saat itu. Selain itu juga mengakibatkan kematian sebanyak 500.000 jiwa. Peristiwa ini juga mampu menjatuhkan Soekarno-Hatta dan pada saat itu dimulainya Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Soeharto. Peristiwa Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno sekaligus mengubah ideologi negara. PKI ingin mengubah ideologi negara Pancasila menjadi negara komunis. PKI saat itu merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia dengan menempati posisi keempat pada pemilu tahun 1955. Selain itu, PKI juga terus-terusan menyasar TNI dan menuduh bahwa para jenderal sedang mempersiapkan kudeta. Dan PKI juga mendukung petani dan buruh dipersenjatai. Situasi semakin memanas ketika Soekarno tiba-tiba jatuh sakit dan tim dokter dari PKI mengatakan bahwa hidupnya tidak lama lagi. Saat itulah PKI mulai menggerakkan timnya untuk melakukan kudeta. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam hari sampai dini hari, tepatnya pada 30 September sampai memasuki 1 Oktober 1965. Pergerakan ini dimulai dengan menculik para pemimpin TNI Angkatan Darat. Letkol Untung yang ditugaskan untuk menculik dan membunuh para perwira dan pemimpin TNI Angkatan Darat. 3 dari 7 perwira langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan 4 yang lainnya diculik dan dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta. Ketujuh jenderal itu antek-antek imperialis CIA yang punya rencana jahat akan mengadakan coup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi, presiden seumur hidup, Bung Karno. Sebagai prajurit, kita
berkewajiban menggagalkan rencana Keblinger itu. Rencana tidak benar itu. Kita harus menculik jenderal itu, hidup atau mati. Pasukan Abdul Haris Nasution juga menjadi target penculikan, namun berhasil. Sayangnya perempuannya lolos. Anak menjadi korban tertembak. Selain itu, ajudannya Letnan 1 Pierre Andreas Tendean ikut diculik dan dibunuh PKI di Lubang Buaya. Selain di Jakarta, PKI juga melakukan pemberontakan di wilayah lain yang memakan korban TNI Angkatan Darat. Tokoh yang menjadi korban PKI di Yogyakarta adalah Letnan Kolonel Sugiono dan Kolonel Katamso. Setelah berhasil membunuh para jenderal TNI Angkatan Darat untuk mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI di pagi harinya. Pengumuman itu pun menimbulkan kebingungan masyarakat dan ketegangan politik. Pengumuman pembentukan Dewan Revolusi disertai pendudukan markas TNI Angkatan Darat di Jakarta dan Yogyakarta oleh PKI. Mayor Jenderal Soeharto pada saat itu yang menjabat sebagai Komandan Strategis Angkatan Darat berinisiatif mengambil alih pimpinan TNI Angkatan Darat untuk menindaklanjuti pemberontakan tersebut. Langkah penumpasan dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965 dengan menetralisir pasukan yang ada di lapangan Merdeka. Dilanjutkan Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang mengambil kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Pada malam harinya, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI, sekaligus mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Jenderal Abdul Haris Nasution dalam keadaan selamat. Operasi penumpasan dilanjutkan pada 2 Oktober ke wilayah Halim Perdakusuma yang dijadikan base camp oleh pasukan G30S. Pada tanggal yang sama ditemukanlah lokasi jenazah para perwira di sebuah lubang sumur tua yang ditanami pohon pisang di atasnya. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan jenazah dan dimakamkan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dan para perwira yang gugur ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi, termasuk Pierre Tendean. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita, yang selalu gemilang, tapi yang kali ini, hari yang dijinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita, setiap prajurit tetap yakin dalam hati sanubari kita, dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu kamu, biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan
kewajiban kita semua menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.